Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke diferensial setelah tadi kita membahas tentang turunan implisit. Kita lihat definisi diferensial. Asumsikan Y itu adalah suatu fungsi yang dapat didiferensialkan terhadap variabel X, di mana fungsi F itu kan tergantung pada variabel X ya. Maka delta X itu menunjukkan peningkatan nilai X atau perubahan nilai X. Jadi ini dibaca dengan delta. Kemudian dx itu disebut dengan diferensial dari variabel X, di mana dx itu sama dengan delta X. Kemudian ada delta Y, di mana delta Y ini menunjukkan perubahan nilai Y ketika X-nya berubah dari X menjadi X ditambah delta X. Ini harusnya X ditambah delta X ya. Dengan delta Y itu atau perubahan nilai Y itu berarti sama dengan yang namanya perubahan nilai Y kan berubah antara Y yang satu dikurang dengan Y yang satu lagi. Nah, di sini F dalam kurung X tambah delta X ini artinya adalah nilai Y pada kondisi X ditambah delta X dikurang dengan nilai Y pada X. Jadi ini adalah nilai Y setelah X-nya berubah dikurang nilai Y yang di awalnya. Nah, itu delta Y. Kemudian dy itu disebut dengan diferensial dari variabel Y. Dengan dy itu sama dengan f aksen X dx. Sebenarnya ini kan kalau kita pindahkan ke kiri jadi bagi dx kan ya penulisannya, jadi dy per dx tulisannya begitu, sama dengan f aksen x ya, sama saja kan ya. Dan untuk menemukan diferensial juga sebenarnya sama saja, cuman maknanya berbeda. Kalau bicara dy dx di mana per dx gitu, itu artinya adalah laju perubahan. Nah, kalau dx dan dy itu artinya adalah perubahan dari variabel tersebut. Jadi yang dx ini artinya adalah perubahan dari nilai variabel x, dan dy ini adalah perubahan dari nilai variabel y. Kalau dx itu sama nilainya dengan delta x, sedangkan dy itu diaproksimasi sama dengan f aksen x dx. Nah, kita lihat contoh-contoh menyelesaikan masalah diferensial sebenarnya sama saja dengan menyelesaikan masalah derivatif atau turunan yang pernah kita bahas sebelumnya. Oke, contoh pertama kita temukan dy dari fungsi y sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 1 pangkat 20. Ini ya. Nah, pertanyaannya adalah menemukan dy. Langkah pertama adalah kita misalkan seperti ini, lakukan seperti aturan turunan sama persis. Temukan kita asumsikan ekspresi yang di dalam kurung ini sebagai u, jadi u sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x tambah 1. Nah, maka y bisa kita tulis sebagai y sama dengan u pangkat 20 ya, karena kan yang ini menjadi u. Nah, u ini itu kan tergantung pada variabel x ya, maka du atau perubahan u sama dengan turunan dari 2x kuadrat terhadap x adalah 4x, dikurang turunan dari 4x terhadap x adalah 4, ditambah turunan 1 terhadap x adalah 0. Jadi, du sama dengan 4x kurang 4 dx. Nah, kalau waktu itu yang kita bahas, du per dx, tulisannya per dx ya, tapi dibaca dengan du dx. Du dx sama dengan 4x kurang 4. Nah, sekarang kita memindahkan yang dx itu ke kanan. Jadi, ini diferensial dari u itu adalah du sama dengan 4x dikurang 4 dx. Kemudian, kalau y sama dengan u pangkat 20, maka kita punya dy sama dengan 20u pangkat 19 du. Jadi aturannya sama persis. Turunan dari u pangkat 20 kan 20u pangkat 19 ya, du. Nah, yang ditanyakan dy ya. Udah, kita bisa langsung memanfaatkan ini. Kan dy sama dengan 20u pangkat 19 du. Langsung ganti u di sini dengan ini, yaitu 2x kuadrat kurang 4x tambah 1. Jadi 20 kali u-nya itu ini, kemudian berpangkat 19, kemudian kali du. Du-nya itu adalah 4x kurang 4 dx. Ini dia. Udah. Jadi jawaban atas pertanyaan ini adalah dy-nya sama dengan 20 kali ini pangkat 19 kali 4x kurang 4 dx. Jadi dx-nya itu di kanan, tidak lagi di bawah. Seperti materi derivatif. Oke, kita lihat contoh kedua. Temukan dy dari y sama dengan sinus dari x pangkat 3 kurang 3x. Ini ya, pertanyaannya adalah menemukan dy. Nah, sama seperti penemuan turunan dari fungsi y ini, menemukan diferensial juga kita bisa lakukan aturan rantai, yaitu kita misalkan dulu x pangkat 3 kurang 3x ini sebagai u,
Jadi U sama dengan X pangkat 3 kurang 3X. By the way, mengapa kita perlu melakukan aturan rantai? Masih ingat ya bahwa ini kan bentuknya tidak standar. Maksudnya tidak sesederhana sinus X saja. Yang di dalam ini adalah suatu fungsi selain tidak X saja. Makanya kita perlu lakukan aturan rantai. Kita misalkan ini sebagai U, jadi Y-nya sama dengan sinus U. Nah, karena U di sini tergantung pada variabel X, maka DU sama dengan turunan dari X pangkat 3, 3X kuadrat, dikurang turunan dari 3X adalah 3, kali dengan DX. Nah, kemudian kalau Y sama dengan sinus U, maka DY-nya sama dengan kosinus U, DU. Ya. Nah, yang ditanyakan DY, ya langsung saja kita manfaatkan ini. DY sama dengan kosinus U, DU. Gantilah U ini dengan pemisalan tadi. U itu kan sama dengan X pangkat 3 kurang 3X ya. Jadi DY sama dengan kosinus dari X pangkat 3 kurang 3X. Yang ini saja itu menggantikan U. Kemudian DU ini diganti lagi dengan 3X kuadrat kurang 3 DX ini. Nah, ini dia. Udah, jadi DY-nya sama dengan 3X kuadrat ini sebaiknya pindahkan ke depan biar tidak salah pengertian bahwa ini itu tidak dikalikan dengan ini. Yang benarnya 3X kuadrat kurang 3 ini dikali dengan nilai kosinus dari ini. Jadi biar tidak salah pindahkan ke depan. Jadi seperti ini ya. DY sama dengan 3X kuadrat kurang 3 kali kosinus dari ini DX. Oke, sekian saja contoh diferensial. Cukup sama persiskannya sebenarnya dengan turunan proses penemuannya, tapi maknanya berbeda. Oke. Kita lanjutkan ke topik aproksimasi. Oke. Kita lihat definisi dari aproksimasi. Let's say kita punya Y itu adalah suatu fungsi yang tergantung pada variabel X dan dia dapat didiferensialkan. Delta Y itu menunjukkan perubahan nilai Y ketika X-nya berubah dari yang awalnya X menjadi X ditambah delta X. Harusnya di sini X ditambah delta X ya. Karena delta X saja itu menunjukkan besaran perubahan yang terjadi dari X. Jadi di sini X-nya berubah dari X menjadi X ditambah delta X. Nah, maka delta Y itu dinotasikan seperti ini atau definisinya seperti ini, yaitu nilai fungsi delta itu artinya selisih dalam hal ini. Selisih nilai Y setelah X-nya berubah dikurang selisih nilai Y setelah X-nya berubah dengan nilai Y sebelum X-nya berubah. Berarti dari sini kan kita punya fx ditambah delta X adalah fx ini ditambah delta Y ya. Nah, ini bisa diaproksimasi dengan fx ditambah dy. Ini notasi untuk aproksimasi. Dan ini itu sama dengan fx ditambah f aksen x dx. Sebagaimana yang sudah dibahas di materi diferensial sebelumnya bahwa dy itu sama dengan f aksen x dx. Dengan demikian, fx ditambah delta x itu diaproksimasi dengan nilai fungsi f pada x ditambah nilai turunan fungsi pada x dikali delta x. Jadi, interpretasinya adalah nilai fungsi setelah X-nya berubah dengan dimana X-nya yang awalnya tadi X, sekarang berubah menjadi ditambahkan dengan delta X, itu sama dengan atau diaproksimasi dengan nilai fungsi pada X tadi, yang sebelum berubah tadi, ditambah dengan nilai turunan fungsi pada X yang belum berubah, dikali dengan perubahan nilai X-nya, karena kan delta X itu perubahan ya. Nah, kita lihat contoh penerapannya. Temukan aproksimasi terbaik untuk menemukan nilai akar dari 4,6. Nah, ini kan fungsinya, kita bisa asumsikan bahwa ini adalah fungsi akar, sehingga kita bisa menuliskan ini sebagai ekspresi Y sama dengan fx sama dengan akar X. Kemudian yang mau kita temukan kan nilai akar dari 4,6 ya. Berarti kita mau menemukan nilai fungsi f pada x sama dengan 4,6. Ya kan ya? Karena nilai fungsi f pada 4,6 sama dengan jalankan akar x ini ganti x-nya 4,6. Jadilah akar 4,6 kan ya? Dengan demikian kita mau menemukan nilai akar dari 4,6 itu sama artinya dengan kita mau menemukan nilai fungsi pada x sama dengan 4,6. Nah, sesuai dengan rumus tadi bahwa nilai fungsi yang ini, nilai fungsi pada 4,6 itu diaproksimasi dengan nilai fungsi pada X sama dengan 4. Jadi X di sini diganti dengan 4, sedangkan X tambah delta X-nya sama dengan 4,6. Kemudian F aksen X berarti F aksen 4 ya, karena di sini kita mengambil X-nya adalah 4, kemudian dikali dengan, nah kenapa delta X di sini berganti menjadi 0,6 ini? Karena kan nilai
awalnya yang mau kita hitungkan 4,6. Kemudian X yang kita pakai adalah 4. Maka delta X atau perubahan nilai X adalah 4,6 dikurang 4, yaitu 0,6. Makanya delta X di sini berganti menjadi 0,6. Nah, by the way, kenapa sih di sini diambil X-nya sama dengan 4? Karena kan kita mau mengakarkan bilangan nih. Akar dari bilangan yang hasilnya bilangan bulat itu kan akar dari 1, akar dari 4, akar dari 9, akar dari 16, dan akar dari bilangan kuadrat lainnya. Nah, di antara bilangan-bilangan kuadrat tadi, yaitu 1, 4, 9, 16, dan seterusnya, pilihlah bilangan yang paling dekat dengan 4,6. Nah, yang paling dekat dengan 4,6, harus yang paling dekat ya. Kalau yang terlalu jauh diambil, maka hasil aproksimasi kita untuk nilai akar 4,6 sangat jauh pula, bisa jadi jauh pula dari hasil yang sebenarnya. Di sini kan kita mengaproksimasi. Nah, yang paling dekat dengan 4,6 itu adalah 4. Makanya di sini X-nya diambil 4. Toh perhitungan akar 4 kan mudah sekali ya, yaitu 2. Nah, itu tujuannya kenapa di sini kita mengambil 4. Jadi, X ini kita ambil bilangan yang bisa diakarkan. Kenapa yang bisa diakarkan? Karena emang fungsi kita fungsi akar. Oke, berikutnya tinggal berhitung F4,6, ganti X di sini dengan 4,6, berarti kan sama dengan akar 4,6 ya, sesuai dengan tujuan kita ini. Diaproksimasi dengan, nah jalankanlah ini, F4 itu berarti akar dari 4, ya. Ditambah F aksen 4, berarti kan kita harus menemukan dulu turunan dari fungsi F-nya ya. Kalau kita punya fungsi F-nya adalah akar X, berarti turunannya sama dengan ini ya, sudah mahir harusnya 1/2 akar X. Nah, maka F aksen 4 itu adalah jalankan ini ganti X-nya dengan 4. Makanya di sini 1/2 akar 4. Jadi yang ini itu adalah untuk nilai F aksen 4. Nah, dikali dengan 0,6. Tinggal berhitung saja. Akar 4 adalah 2. Ditambah 1/2 dikali akar 4 adalah 2 dikali 0,6. Akhirnya kita peroleh yang ini itu 0,6 bagi 2 kan 0,3 ya. 0,3 bagi 2 0,15. 2 tambah 0,15 adalah 2,15. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai aproksimasi untuk akar 4,6 itu adalah 2,15. Kalau kalian penasaran, boleh cek pakai kalkulator, hasilnya harusnya tidak akan jauh berbeda dari ini. Ya. Oke, jadi sangat bermanfaat sekali diferensial itu di sini ya. Kita lihat contoh kedua, temukan aproksimasi terbaik untuk nilai akar 8,2. Nah, kebetulan di sini diberikan bentuk akar lagi ya. Jadi kita misalkan Y atau Fx-nya adalah akar X. Kemudian karena yang ditanyakan adalah nilai akar dari 8,2, itu sama artinya dengan kita ingin menemukan nilai fungsi F pada X 8,2. Ini ya. Nah, nilai F pada X sama dengan 8,2 itu diestimasi atau diaproksimasi dengan menjalankan rumus ini, di mana X-nya kita ambil 9. Kenapa 9? Karena bilangan yang bisa diakarkan yang sangat dekat dengan 8,2 itu adalah 9. Jadi di sini 9 ya. Kalau 16 kan masih kejauhan. 4 juga kejauhan, ada yang lebih dekat yaitu 9, makanya kita ambil 9. Jadi X di sini dan di sini ganti dengan 9. Jadi ini F9 ditambah F aksen X jadi F aksen 9. Kemudian delta X-nya itu, karena awalnya kan yang kita mau 8,2 ya. Kemudian kita pilih didekati oleh X sama dengan 9. Maka selisihnya adalah 8,2 dikurang 9. Bukan 9 kurang 8,2 ya. Tapi kan menggunakan yang ini. 8,2 ini yang dikurang dengan 9. Sama dengan negatif 0,8. Maka delta X di sini gantilah dengan negatif 0,8. Nah, berikutnya tinggal berhitung saja. Yang ini maksudnya tinggal mensubstitusi ke fungsi ya. F8,2 itu berarti kan akar dari 8,2 ya, sesuai dengan tujuan kita. Diaproksimasi dengan F9 itu adalah nilai fungsi X pada X sama dengan 9. Jadi ini akar 9 ditambah F aksen 9, berarti kita temukan dulu F aksen X-nya. Formula F aksen X itu adalah ini. Ganti X-nya dengan 9. Jadi yang F aksen 9 menjadi 1/2 akar 9. Ini ya.
dikali dengan negatif 0,8. Akar 9 adalah 3 ditambah 1/2 dikali akar 9 adalah 3 dikali negatif 0,8. Tinggal berhitung, akan diperoleh hasilnya 2,867 ya. Dengan demikian, aproksimasi terbaik untuk nilai akar dari 8,2 adalah 2,867. Bisa bandingkan dengan hitungan dari kalkulator ya untuk hasil yang sebenarnya. Oke, nah sekian materi kita untuk aproksimasi. Jadi di pertemuan ini kita sudah bahas 3 topik ya, yaitu turunan implisit, diferensial, dan aproksimasi. Terima kasih, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.